Teman-teman semuanya, kembali lagi di Darmawan Media. Dan video sekarang kita akan bahas tentang kenapa orang kaya makin kaya. Kenapa coba? Ya karena dia tahu apa yang dia beli. Sedangkan orang miskin nggak tahu apa yang dia beli. Pada basicnya, keduanya sama-sama menghasilkan income, sama-sama menghasilkan pendapatan. Mungkin beda jalur, ada yang bisnis, ada yang bekerja, ada yang jadi dokter, lawyer, ada yang dan lain sebagainya. Caranya beda-beda, is okay. Tapi hasil dari dia mendapatkan uang, keputusannya beda sama orang yang miskin. Jadi keputusan pembelian orang-orang kaya itu mereka mendahulukan membeli aset, bukan liabilitas. Sedangkan orang miskin membeli liabilitas, berhutang untuk membeli barang yang tidak menghasilkan uang, atau membeli cash barang yang tidak menghasilkan uang, menghabiskan gaji untuk hal-hal yang tidak menghasilkan uang. Orang kaya mempunyai uang, dia akan beli sesuatu hal yang menghasilkan uang lagi. Menghasilkan uang lagi, dia akan beli hal yang menghasilkan uang lagi. Dia menghasilkan uang lagi, dia akan membeli hal yang menghasilkan uang lagi. Dari 1 menit video ini aja, teman-teman harusnya udah tahu kenapa orang kaya makin kaya, sedangkan orang miskin makin miskin. Dari keputusan dia melakukan pembelian atas uang. Coba koreksi. Kita lagi ada di kondisi yang pola pikir miskin atau pola pikir kaya. Dari hal-hal yang sudah-sudah aja, yang sudah kita hasilkan dan kita keluarkan. Lebih banyak pengeluaran kita kemana arahnya? Arah yang menghasilkan uang lagi atau arah yang menghasilkan uang masuk? Uang masuk atau uang keluar? Kalau pengeluaran kita lebih banyak untuk hal-hal yang tidak menghasilkan uang, sampai mati juga tidak akan kaya, teman-teman. Bekerja 100 tahun juga nggak akan pernah kaya. Tapi kalau punya skills, punya kelebihan untuk menghasilkan uang dan sisanya diinvestasikan, investasi inilah yang bikin dia kaya. Orang kaya berinvestasi, menghasilkan uang, uangnya diinvestasi lagi, bos. Uangnya diinvestasi lagi, sehingga investasinya makin besar. Gimana nggak makin cepat dia makin kaya? Ketimbang yang miskin, fokusnya ke beli hal-hal yang dia inginkan terus. Dia nggak pernah mikir untuk investasi. Dia nggak pernah berpikir untuk menjadi kaya. Dia hanya berpikir yang standar-standar, yang simple-simple aja. Karena dia nggak bisa mikir. Itu bedanya, teman-teman. Di situ perbedaan dari keputusan finansialnya. Kita harus berpikir lebih kritis, cerdas, efektif, dan lebih cepat. Kalau kita mau kaya ya. Di sini kalau nggak mau kaya ya nggak apa-apa juga nggak nonton video ini. Ini video membedah mindset supaya kita berpikir kritis, supaya kita bisa berpikir lebih cerdas, supaya kita mempunyai uang lebih banyak, investasi lebih banyak, sehingga kita bisa lebih cepat bebas waktu daripada orang yang nggak berpikir ini, teman-teman. Nggak ada masalah buat nonton videonya atau enggak. Jadi seperti itu konsep sangat-sangat sederhananya, tapi susah dilakukan. Ketika pegang uang, kalian pasti habis. Itu susah. Tapi kita harus tekankan dalam diri kita bahwa kalau kita pengen bebas suatu saat nanti, ya ini harus. Cepat atau lambat ini harus. Karena umur berjalan terus, waktu nggak bisa kembali, dan waktu nggak bisa dibeli. Itu yang paling mahal, itu adalah waktu, teman-teman. Kalian udah umur tua, kalian nggak akan bisa jadi muda. Sedetik pun nggak akan pernah bisa beli waktu, teman-teman. Jadi yang paling mahal itu adalah waktu. Kalau kalian sadar adalah kalian harus mulai dari hari ini. Jadi kalian harus bangun kekayaan, teman-teman, dari sekarang, dari membeli suatu aset. Asetnya apa aja? Asetnya juga jangan sampai terkecoh dan sampai salah beli. Jangan sampai beli aset bodong kayak investasi bodong, forex bodong, atau investasi bodong lainnya. Jangan sampai gitu. Kalian harus belajar dulu, punyain skillnya dulu. Seiring bertambahnya skill teman-teman, seiring kalian juga punya pendapatan yang meningkat dan investasi yang menambah. Jadi kekayaan itu bagaimana tentang isi kapasitas otak yang memilikinya. Jadi kalau otaknya masih di sini, nggak mungkin kekayaannya udah di sini. Pasti masih di sekitar sini atau di bawahnya. Jadi kalau kalian masih miskin, berarti kapasitas otaknya belum memadai untuk menjadi kaya. Itu aja simple jadinya. Jadi mengikuti kapasitas otak dengan uang itu bakal mengikuti nantinya. Jadi ada 2 rumus yang harus kita pahami ya. Kita harus pandai mencari uang, dan yang kedua adalah pandai menginvestasikan uang. 2 ini kalian terapkan, rumus ini, kalian ya udah, kalian bakal jadi orang kaya, dan kalian akan jadi semakin kaya, dan kalian akan menjadi orang yang diomong-omongin dengan orang lain. Kenapa kalian menjadi kaya dan makin kaya? Karena kalian pandai mencari uang dan kalian pandai menginvestasikan uang. Cuman 2 resepnya, rumusnya. Gampang kan? Mulai besok coba terapin. Susah, tapi harus kalian lewatin. Kalau enggak, waktu berjalan terus kalian menua dengan semakin miskin. Oke, gitu aja video kali ini. Dan video ini semoga menjadi tamparan keras buat kita semua, bahwa kita bisa berpikir ulang apa kita sudah benar di jalur yang benar atau salah.
kita harus berpikir lagi, memplan hidup kita. Buruk-buruknya orang adalah orang-orang yang top untuk berpikir, untuk nge-replan dirinya benar atau salah. Jadi dia tetap pakai kacamata kuda, padahal dia salah arah. Makin lama dia salah arah, semakin tua, semakin habis umurnya, semakin ada penyesalan doang dalam hidupnya. Lebih baik kita berpikir dan mereview kehidupan kita. Apakah terlebih kehidupan keuangan kita, apakah sudah benar atau salah arah. Oke teman-teman, ingat dua, pandai mencari uang dan pandai menginvestasikan uang, sehingga kalian bisa disebut orang kaya semakin makin kaya. Sampai ketemu di video selanjutnya.